Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pintan Aura Puspa dengan NIM 310700723201773 dari Prodi Psikologi Batch ke-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi penugasan mata kuliah Introduction to Psychology, yaitu membuat podcast mengenai fenomena psikologi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selamat menonton, teman-teman! Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, sebuah fenomena tentang self-diagnose, terutama pada Gen Z. Ini sebuah tren atau memang tanda kurangnya pemahaman ya? Mari kita kupas tuntas di podcast ini. Halo, selamat datang di podcastku bersama aku Pintan Aura Puspa. Kalian bisa panggil aku Ade. Aku akan mengangkat sebuah topik yang mungkin lagi ramai diperbincangkan di masyarakat, apalagi di kalangan Gen Z. Oke teman-teman, pernah gak sih kalian dengar teman kalian bilang kayak, aku kayaknya kena ADHD deh. Nah, siapa juga sih yang gak pernah googling ketika kalian merasakan rasa sakit dan tiba-tiba boom, keluar begitu saja dan kalian langsung menyangka diri kalian terkena penyakit yang serius. Siapa hayo? Nah, fenomena ini makin sering kita temui di lingkungan sekitar kita, apalagi di media sosial. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tapi tentunya berbobot sambil mengupas tuntas fenomena self-diagnose dari sisi psikologi. Yuk simak terus. Nah, menurut data 2022, 70% anak Gen Z mengandalkan internet untuk mencari tahu kesehatan mereka, terutama kesehatan mental mereka. Bahkan, TikTok dan Instagram sering jadi tempat sharing mengenai gejala-gejala kecemasan seperti ADHD dan lainnya. Itu memang sangat bagus, tapi masalahnya tidak semua informasi yang kalian dapat di internet itu benar dan akurat, teman-teman. Nah, teman-teman, apa itu self-diagnose? Mari kita bahas tuntas apa itu self-diagnose. Self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri adalah proses seseorang untuk mencoba menentukan kesehatan mental dan fisiknya tanpa bantuan profesional. Fenomena ini makin sering terjadi di kalangan Gen Z, terutama di zaman teknologi sekarang yang apa-apa serba internet dan mereka makin bebas mengakses apapun di internet. Tapi teman-teman, di satu sisi ini sangatlah bagus karena menunjukkan bahwa anak-anak Gen Z ini sadar akan kesehatan mentalnya. Di sisi lain, diagnosis seperti ini justru tidak akurat karena akan membawa dampak negatif seperti menimbulkan kecemasan yang berlebih ataupun salah pengobatan. Contoh kasus yang marak terjadi di kalangan Gen Z ketika mereka men-scroll video TikTok dan mereka melihat video mengenai edukasi kesehatan mental. Lalu mereka langsung menyimpulkan bahwa mereka juga mengalami hal serupa. Bahkan mereka langsung menyimpulkan mereka mempunyai penyakit mental seperti yang ada di video. Aku kayaknya punya gangguan mental kayak gini deh. Jadi aku kena depresi dan masih banyak lagi teman-teman. Padahal diagnosis sendiri harus dilakukan oleh profesional ahli seperti psikolog atau psikiater. Mengapa sih Gen Z rentan terkena self-diagnose? Mari kita bahas. Sebetulnya ada beberapa alasan teman-teman. Kasih tahu nggak ya? Pertama, Gen Z adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menjadi salah satu sumber untuk mereka mencari tahu, terutama tentang kesehatan mental. Kedua, stigma untuk datang ke psikiater dan psikolog masih ada, sehingga mereka nyaman untuk mencari tahu sendiri ketimbang pergi ke psikiater atau ke psikolog untuk sekedar konsultasi. Nah,
Dari sudut pandang psikologi perkembangan, ini bisa dikaitkan dengan konsep identity exploration dari teori Erik Erikson. Nah, pada tahap ini, remaja dan dewasa muda seringkali mencari tahu tentang dirinya, termasuk kondisi mentalnya. Ditambah lagi mungkin banyak dari mereka yang mendapatkan tekanan akademik, tekanan pekerjaan, ataupun tekanan dari hubungan sosial. Sehingga mereka merasa butuh jawaban cepat atas apa yang mereka rasakan. Mari kita lihat fenomena ini melalui pandangan psikologi. Yang pertama, ada yang namanya teori kognitif. Dalam teori ini, perilaku self-diagnose bisa dijelaskan sebagai bentuk pemrosesan informasi. Ketika seseorang membaca informasi gejala, mereka cenderung mengkaitkan pengalaman pribadi dengan informasi tersebut. Kedua, ada teori persepsi sosial. Menurut teori ini, pandangan kita terhadap diri sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jika media sosial mempopulerkan gangguan mental tertentu, seseorang bisa merasa terhubung dengan gejala tersebut, meskipun sebenarnya tidak relevan. Yang ketiga, efek Dunning-Kruger. Ini adalah kecenderungan seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan untuk merasa lebih tahu daripada yang sebenarnya. Orang yang membaca sedikit informasi tentang gangguan mental sering merasa cukup tahu untuk mendiagnosis dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang resiko dan solusi mengenai self-diagnosis itu sendiri. Nah, self-diagnose sendiri itu ada resikonya loh teman-teman. Salah satunya adalah salah penanganan. Misalnya, seseorang yang mendiagnosis dirinya terkena depresi, ia akan mengkonsumsi obat yang salah ataupun dia akan mengabaikan kesehatan mentalnya yang malah mungkin lebih serius. Selain itu, fenomena ini juga bisa membuat orang-orang menganggap remeh pentingnya diagnosis dari profesional ahli. Lalu apa solusinya? Nah, tentunya ada beberapa solusi. Pertama, edukasi tentang kesehatan mental, terutama untuk konsultasi dengan para ahli. Yang kedua, kita perlu meningkatkan literasi digital agar gadget lebih kritis terhadap penerimaan informasi yang mereka dapat dari internet. Yang terakhir, penting banget untuk mendukung lingkungan yang bebas stigma agar setiap orang bisa bebas dan merasa nyaman ketika dia sedang membutuhkan ahli profesional. Jadi, self-diagnosis ini adalah fenomena yang cukup menarik namun juga kompleks. Harus ada yang namanya keseimbangan dan kesadaran diri agar kalian percaya pada para ahli. Kalau kalian merasa butuh bantuan, jangan ragu untuk datang dan pergi untuk konsultasiin ke psikolog ataupun psikiater. Oh iya, aku hampir lupa. Ada temanku yang bertanya, apakah aku pernah merasa relate dengan fenomena ini? Dan aku jawab, tentu. Karena sebelum akhirnya aku memutuskan untuk pergi pada ahli, aku salah satu orang yang self-diagnose. Dan aku rasa itu malah menjadi beban bagi diriku sendiri. Kenapa? Karena aku tidak paham bagaimana penanganan yang tepat untuk diriku sendiri ketika aku merasakan panik. Alhasil, aku selalu merasakan efek tubuh yang menyakitkan, seperti jantung berdebar, kehilangan konsentrasi, keringat dingin, prasangka buruk kepada orang lain, dan tentunya aku mengalami gangguan tidur. Aku rasa aku perlu bantuan ahli, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk konsultasi dengan seorang psikiater. Banyak sekali saran dan aku mendapatkan ketenangan dari konsultasi tersebut. Ya, meskipun hasil diagnos dari psikiaterku itu sama dengan apa yang aku diagnos dari awal. Tapi aku tidak membetulkan hasil diagnosku di awal. Tapi ini semakin membuat aku yakin dan lebih aware sama kesehatan mental diriku sendiri. Psikiaterku mengatakan bahwa aku memang terkena anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Dan psikiaterku memberikan resep obat yang harus aku minum untuk menyembuhkan rasa gelisah serta gangguan tidur yang sudah aku alami sangat parah waktu itu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Aku Pintan Aura Puspa, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.